Halo, selamat siang. Halo Iva, apa kabar? Sambil nunggu Mbak Yayas ya. Halo. Sadaning Bella. Ada Mbak Wafa juga sudah hadir. Mbak Lilis, apa kabar? Halo Mbak Ulfa. Semangat, semangat. Kita sambil nunggu Mbak Yayas ya teman-teman ya. Boleh sambil nyiapin minumannya. Halo Mbak. Ini sembari nunggu dosennya hadir sambil ngobrol ya. Cuaca di tempat teman-teman gimana? Hujan nggak? Di tempatku gerimis dari pagi. Halo Mbak Iva Misbah. Wah, Ciputat mendung ya. Ini Mbak Yaya sudah hadir nih. Oke. Mbak Yayasnya udah hadir. Oke. Hai Mbak Ida. Hai Mbak. Oke, saya benerin kamera dulu. Oke. Apa kabar? Kabar baik, makasih. Mbak sehat. Alhamdulillah sehat. Mbak, kita mulai aja ya. Udah jam 2 lewat 2 menit. Ya, oke. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik teman-teman, terima kasih sudah hadir di acara siang kita hari ini, di acara Ngobrol Perempuan Membaca. Jadi Perempuan Membaca itu satu komunitas Mbak yang digagas oleh Iva dan beberapa teman begitu, yang berisikan berbagai perempuan gitu ya, dari berbagai latar belakang. Ada yang full 100% ibu rumah tangga, tapi juga ada yang full 100% ibu rumah tangga dan full 100% juga sebagai pekerja. Jadi full dua-duanya ya. Karena ibu rumah tangga sebagai ibu tidak bisa 50%, harus full 100% juga kan, dan bekerja juga 100%.
Ada yang berkegiatan di kampus, ada berkegiatan di rumah, ada yang berkegiatan di pesantren dan lain sebagainya. Kami dipersatukan oleh kecintaan yang sama terhadap buku dan membaca. Jadi membacanya sering, meresensinya yang jarang. Jadi panitia atau admin seringkali ngobrol-ngobrol, ayo kirim setoran resensinya, meskipun itu bukan menjadi sesuatu hal yang wajib gitu ya, yang membuat kita kalau nggak strong lalu minder di dalam komunitas ini, bukan. Nah, selain ngobrol talk show biasa seperti ini yang lewat IG, Perempuan Membaca juga punya semacam pertemuan gitu ya. Memang baru, mungkin baru 3 kali atau 4 kali begitu, pertemuannya kecil sekali antara teman-teman komunitas membaca sendiri, ngobrolin hal-hal yang terkait dengan buku dan hal-hal yang kita cintai begitu. Nah, teman-teman, siang hari ini tema ngobrol perempuan membaca akan membahas tentang perempuan dan lingkungan. Nah, mungkin teman-teman masih ingat ya, di Maret 2017 ada sebuah aksi perempuan-perempuan kendeng gitu mencor kakinya sebagai bentuk perlawanan atau protes terhadap dibangunnya pabrik semen begitu. Nah, setiap kali warga Kendeng ini yang protes itu aksi, itu ada satu lagu yang atau syair gitu ya, yang menurut saya sangat syahdu, puitis dan mistis dalam sekali menurut saya. Puisinya atau syairnya dalam bahasa Jawa. Nanti saya akan menerjemahkan bagi teman-teman yang tidak ini ya dengan bahasa Jawa ya. Hanya ada sekitar 5 sepertinya, 5 baris begitu. Mbak Yayas kayaknya karena penyanyi, nanti mungkin bisa menyanyikannya ya. Bunyinya seperti ini. Ibu bumi wis maringi, ibu bumi dilarani, lalu ibu bumi kang adili. Bagian paling bawah adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya ingat betul pertama kali mendengarkan syair ini ketika masyarakat Kendeng itu jalan kaki dari Kendeng ke Semarang, dan waktu syair itu dibaca sembari berjalan, itu ada kekuatan yang menurut saya entah sangat magis sekali. Nah, di situ ini teman-teman perlu diterjemahin nggak bahasa Jawanya tadi, syair Ibu Bumi? Saya terjemahin ya, takutnya ada yang tidak ini dengan bahasa Jawa. Ibu bumi wis maringi, ibu bumi sudah memberi, ibu bumi dilarani, ibu bumi disakiti, ibu bumi kang adili, ibu bumi yang akan memberi namanya pengadilan begitu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kita tahu bahwa itu bentuk pernyataan kita, itu adalah satu kalimat tauhid yang menyatakan bahwa hanya Tuhanlah, hanya Allah lah gitu ya, hanya Allah lah Tuhan yang kita sembah gitu, dan Muhammad adalah utusan Allah sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam syair itu juga dijelaskan bahwa perempuan seringkali diibaratkan dengan bumi gitu ya, sebagai sebagai penyedia kehidupan, atau di mana rahim kehidupan itu mulai ada. Nah, siang ini kita sudah kehadiran Mbak Yayas. Tadi sempat ngobrol banyak dengan Iva, gosipin dikit-dikit Mbak Yayas yang cerdasnya kebangetan gitu ya. Mbak Yayas ini adalah dosen filsafat di Universitas Indonesia. Mbak Yayas juga punya podcast yang bisa kita dengarkan di Spotify. Semalam saya dapat linknya dari Iva. Judulnya adalah Filsafat Bersama Yayas. Ini keren banget podcastnya, teman-teman harus dengerin kuliah-kuliahnya Mbak Yayas di podcast itu. Nah, Mbak Yayas, bagi sebagian orang, termasuk saya, isu perempuan sendiri masih dianggap tabu akhir-akhir ini ya, isu feminisme terutama. Nah, ini kemudian ada misalnya tentang ekofeminisme. Sebenarnya apa sih Mbak Yes ekofeminisme itu? Ya, pertama Mbak Aida izinkan saya menyapa teman-teman semua. Mangga.
Baida sebagai teman talk show hari ini, ngobrol pada hari ini. Mbak Iva yang sudah mengundang, sebenarnya direncanakan udah cukup lama, tapi karena satu dan yang lain hal, akhirnya bisa terwujudnya sekarang. Lalu teman-teman di Perempuan Membaca, ibu-ibu di Perempuan Membaca, khususnya yang sudah gabung di Ngobrol Perempuan Membaca pada siang ke sore hari ini. Salam sejahtera, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, nama budaya, semoga teman-teman dalam keadaan yang sehat senantiasa. Aku senang banget ya sebenarnya kalau di podcast itu kalau teman-teman ingin lebih memperdalam ya, karena di dalam podcast itu kan cukup detail saya memaparkan, karena memang itu podcast untuk menemani mahasiswa-mahasiswi saya kuliah PJJ, jadi podcast itu dibuat semenjak pandemi. Memang saya belum buat podcast yang baru, pasti seiringan dengan dibukanya nanti mulainya semester baru, pasti itu podcast dimutakhirkan. Cuman memang tujuan utamanya karena memang jadi bahan materi perkuliahan untuk membantu mahasiswa. Jadi teman-teman silakan kalau ingin gabung ya, tapi banyak karena dibuatnya banyak kekurangan, jadi berisik dan lain sebagainya, kurang profesional, jadi ya mohon maaf sebelumnya. Tapi memang kalau tadi Mbak bilang ada, kenapa ya susah untuk bicara tentang isu perempuan, itu satu. Kedua, kenapa kalau sudah menyebutkan feminisme? Karena memang feminisme itu kan masih ada stigma ya di masyarakat bahwa feminisme itu bagian dari satu kelompok perempuan yang dianggap perempuan yang anti terhadap laki-laki. Itu biasanya yang paling dangkal itu ya dipikir tentang feminisme. Padahal feminisme itu jauh lebih mendalam, jauh lebih substansial daripada pandangan itu. Itu juga pandangan yang menurut saya juga menyesatkan ya, karena gimana mau caranya mau anti sama laki-laki, karena perubahan tatanan sosial, kultural, politik, ekonomi kita nggak akan terjadi kalau tidak ada kerjasama perempuan dan laki-laki. Jadi itu suatu yang sangat sangat kontradiktif sebenarnya sama spiritnya feminisme. Tapi di masyarakat itu masih banyak yang menggunakan feminisme itu pemaknaannya seringkali negatif ya. Tapi kalau saya bilang sehari-hari, saya bilang saya seorang feminis. Iva juga dia udah biasa bilang, Mbak Iva juga saya seorang feminis, atau teman-teman saya rasa juga udah terbiasa bilang feminis sebagai bagian juga mengadvokasikan pemaknaan feminisme. Itu bahwa feminisme itu suatu gerakan perempuan yang mengupayakan kesetaraan, keadilan dan kesetaraan. Akan tetapi memang banyak yang menganggap bahwa feminisme itu sesuatu yang datang dari luar atau sesuatu yang asing dari kebudayaan kita sebagai bangsa Indonesia. Itu pun udah banyak banget tulisan, publikasi ilmiah yang mengklarifikasi maupun tokoh-tokoh feminis Indonesia yang menjelaskan gitu bahwa ya dari zaman dulu perjuangan sekalipun sudah banyak tokoh pemimpin perempuan dan gerakan perempuan itu sudah banyak sekali gitu ya yang mengupayakan kesetaraan, keadilan, keluar dari penindasan, subjugasi gitu. Jadi sebenarnya perjuangan perempuan Indonesia itu sudah, kalau kita cari ke belakang dari sejarah Nusantara sampai ke berdirinya bangsa Indonesia, sudah ada di ragam kepemimpinan perempuan itu sudah ada di ragam kekuasaan dari masa entah itu Majapahit, lalu sampai ke Sriwijaya, sampai ke perjuangan dari tahun 45, kemudian sampai ke tahun reformasi, sampai perjuangan reformasi itu syarat akan gerakan perempuan. Tapi memang karena tidak diarus utamakan, dianggap bahwa feminisme itu sesuatu yang baru. Padahal perempuan di Indonesia itu sepanjang sejarah itu selalu berjuang. Dia selalu berjuang untuk kaumnya, untuk yang termarginalkan itu ya, dengan contoh tadi Mbak Aida dengan perempuan kendeng itu kan ibu-ibu yang berjuang kan untuk bukan hanya untuk manusia saja tapi untuk lingkungan hidup. Dan apa yang kemudian saya rasa kalau di dalam mata kuliah feminisme, penjelasan tentang feminisme itu nggak pernah tunggal absolut gitu, karena dianggap feminisme itu tadi ya karena sudah ada citra soal feminisme itu suatu yang sudah final selesai gitu, padahal feminisme juga itu dia berkembang, berubah,
Dan di masing-masing wilayah, daerah, komunitas itu berbeda-beda ya caranya, metodenya. Mungkin tujuannya sama ya untuk menghapuskan ketidakadilan, terus peminggiran hak gitu. Tetapi caranya itu beragam. Jadi kalau di dalam feminisme sendiri itu sejarahnya ada feminisme gelombang satu, gelombang dua, gelombang tiga, sampai sekarang kita sebut sebagai post feminism atau gelombang yang terbaru karena datangnya ruang digital, datangnya disrupsi digital itu mendorong perempuan juga mengupayakan keadilan dengan cara-cara yang berbeda, dengan memikirkan tentang teknologi. Jadi dia nggak monolitik gitu ya. Kalau saya sebutnya nggak monolitik, nggak tunggal. Bagi feminis liberal di gelombang satu yang paling utama dia bicara mengenai hak gitu ya, khususnya hak individual. Sementara di gelombang kedua untuk feminis eksistensialis, feminis psikoanalisis, mereka memikirkan tentang kesadaran. Apa sih maknanya kesadaran perempuan itu? Kenapa meskipun sudah ada akses ke ekonomi, kemudian partisipasi sosial sekalipun, kenapa masih ada ketimpangan ya? Pasti ada sesuatu nih, kayaknya di tingkat kesadarannya dijajahnya bukan hanya di akses terhadap akses terhadap kesetaraan ekonomi, partisipasi politik dan lain sebagainya, tapi di tingkat yang paling subtil di kesadaran itu perlu kita bongkar nih kayaknya. Itu penting untuk para feminis eksistensialis, feminis psikoanalis dan lain sebagainya. Tetapi di gelombang ketiga, para feminis juga bukan kelompok yang ini ya yang puas dengan gerakannya gitu ya. Kalau feminis itu dia selalu melihat bahwa perubahan itu niscaya, jadi kita harus selalu memeriksa diri kita dan gerakan kita, termasuk juga memeriksa apakah feminisme itu sudah inklusif ya. Mungkin di gerakan yang ada di gelombang satu yang mayoritas didominasi oleh perempuan berkulit putih atau bangsa masyarakat atau negara yang datang dari dunia pertama. Untuk di gelombang ketiga termasuk juga ekofeminis, para feminisme dunia ketiga, feminis multikultural. Mereka menganggap bahwa ternyata kalau perempuan itu feminis multikultural atau feminis perempuan berkulit hitam gitu ya, seperti Audre Lorde, mereka menganggap ternyata di dalam feminisme juga masih ada layer-layer yang perlu kita terobos, yang perlu kita pecahkan itu. Dan itu bagian dari otokritik daripada gerakan feminis. Lalu di gelombang keempat kita lihat ada, atau post feminis, kita lihat pemikir-pemikir seperti Judith Butler, lalu juga kemudian filsafat teknologinya Donna Haraway yang nggak puas kita bicara perempuan tuh yang tubuhnya seolah-olah terberi begitu saja gitu. Tapi perempuan itu harus dilihat dari performativitas pilihan dia sehari-hari untuk menampilkan dirinya juga gitu. Jadi itu kompleks banget feminisme, dan ekofeminisme itu satu bagian daripada spektrum yang luar biasa kaya. Mungkin dulu pada awalnya masih sporadik ya gagasan feminisme, tapi sekarang karena begitu banyak penelitian dan begitu banyak pengayaan yang sifatnya epistemologis atau sifatnya pengetahuan, jadi kita melihat susunan itu makin kokoh ya. Tadinya kan gerakan feminis itu muncul dalam karya seni, sporadik di karya seni, di seni puisi sastra ya, di sastra, di lukis, kemudian lebih pada advokasi gerakan di lapangan, tapi di tingkat formil gitu ya, sebagai gerakan, sebagai pemikiran formil itu masih menyusul di belakang. Tapi sekarang kita melihat itu udah semakin teori-teori feminisme itu semakin canggih. Jadi nggak heran kalau saya misalnya di kajian gender di UI, pisau analis perangkat peralatan feminisme sebagai peralatan analitis itu udah banyak banget dan macam-macam yang dipakai. Tapi ekofeminisme itu memang spesial menurut saya karena saya juga mendalaminya lebih ke ekofeminisme. Karena apa? Karena ekofeminisme itu keunikannya menurut saya dia melihat paralel ya, maksudnya secara paralel perjuangan itu seharusnya adalah perjuangan untuk mengupayakan kesetaraan gender, keadilan gender, tetapi juga mengupayakan perlindungan lingkungan hidup ya, untuk keluar dari kungkungan budaya patriarki yang membebani
mengungkung tubuh perempuan, tetapi juga tubuh lingkungan atau tubuh alam tersebut. Jadi ada penggabungan dua kata kan ya, ekologi dan feminisme, atau ekologi sebagai ilmu tentang kehidupan, tentang oikos, tentang rumah kita, tentang bumi ini, yang digabungkan dengan feminisme ya sebagai gerakan semacam konsep perjuangan perempuan. Jadi penggabungan dua hal itu. Jadi ecological feminism atau ekofeminisme sebenarnya suatu dianggap setara gitu ya. Kalau kita mau berjuang, kita bicara tentang perjuangan untuk perempuan, sebenarnya sedang bicara perjuangan untuk lingkungan hidup juga. Ini tokoh-tokohnya juga beragam dan nggak datang dari kalangan akademisi gitu ya, kan banyak teoretikus itu datang dari para feminis yang memberikan konsep. Itu mereka datang dari latar belakang akademisi seperti Charlene Spratnak yang ekofeminis, ada Charlene Spratnak, Karen J. Warren, itu mereka akademisi dan peneliti. Tetapi juga banyak tokoh-tokoh yang muncul dari komunitas-komunitas lokal. Ya termasuk juga Vandana Shiva, kemudian kalau menurut saya juga yang mempraktikkan ekofeminisme itu juga Mama Aleta Baun, kemudian banyak sekali dari tokoh Amazon, dari suku adat Amazon yang mereka benar-benar perempuan yang menjadi pemimpin gerakan itu. Jadi kita melihat banyak sekali gerakan perempuan di berbagai wilayah di dunia ini yang punya agenda itu ya, penyamaan agenda antara lingkungan dan kesetaraan gender. Paling gitu sih Mbak Ida. Mbak Yayas tadi kan bilang ya bahwa ekofeminisme ini spesial gitu karena menggabungkan antara feminisme dan ekologi. Kira-kira seberapa erat sih hubungan antara perempuan dan alam atau lingkungan begitu Mbak? Ya, karena memang di gelombang yang sebelumnya, di gelombang feminisme yang sebelumnya, itu ada upaya yang memang cukup keras untuk memisahkan tubuh itu sebagai yang tubuh itu misalnya rahim ya. Rahim itu bukan sebagai serta-merta yang kodrati untuk perempuan. Karena ada upaya untuk menekankan sisi kebebasan dan pilihan bagi perempuan itu. Tetapi di dalam jadi nature atau yang alamiah itu seringkali ditantang oleh para feminis gelombang pertama. Tapi kalau kita masuk ke ekofeminisme, kita melihat cara atau metode perjuangan yang berbeda, metode konseptual juga yang berbeda, dan metode spiritual yang berbeda juga. Jadi memang mereka nggak memusingkan gitu ya bahwa kedekatan itu mirip dengan bagaimana para pemikir mistik atau sufi ya kalau di dalam tradisi Islami, pemikir mistik seperti Amrita Devi yang sangat mempengaruhi Vandana Shiva, perjuangan Vandana Shiva di India yang memang sangat spiritual, gitu, memandang bahwa kalau pepohonan di wilayah Rajasthan yang sebenarnya itu banyak gurun gitu ya, kalau dia dipotong berarti kita memotong bagian dari tubuh kita. Sama seperti Mama Aleta kalau di suku adat Molo misalnya, suku adat Molo nggak selalu mengatakan gitu bahwa darah daging itu ada yang nampak, darah daging si perempuan secara fisikal, tapi ada yang juga yang sakral, yakni bagaimana darah daging aspek ketiga atau elemen ketiga dari eksistensi manusia itu adalah alam itu sendiri, bagian daripada darah daging manusia. Jadi kelekatannya itu kelekatan yang begitu bukan hanya begitu dekat dalam aspek praktik, karena praktis saja karena perempuan juga bekerja
dekat dengan air seperti para petani Rembang, itu mereka memang dekat dengan alam karena harus bekerja sehari-hari sebagai seorang petani, sebagai petani, kelompok petani perempuan. Tetapi juga bagaimana alam itu mengisi kesadaran mereka juga. Jadi air bukan hanya yang kita secara fisikal kita minum begitu ya, atau yang sifatnya cuman pragmatis aja, tetapi juga air sebagai sumber kehidupan itu sendiri, air sebagai yang bagian daripada penyucian itu sendiri, itu tanah juga begitu. Jadi bagian dari spiritualitasnya itu. Dan ekofeminisme memang seperti Vandana Shiva dekat sekali ajaran-ajaran tentang Cipko, gerakan Cipko, nafdanya tentang komunitas perlindungan benih lokal mereka, itu menggunakan atau mengintegrasikan aspek-aspek Vedik ya, aspek-aspek Vedanya gitu, Veda atau tradisi keagamaannya. Hampir sama dengan bagaimana Yusukina, Busukina, kemudian almarhumah Yupatni, dan ibu-ibu yang lainnya, memang mereka mengintegrasikannya. Memang ketika mengatakan bahwa Ibu Bumi Wismarini, Ibu Bumi sudah memberi, Ibu Bumi yang tersiksa, tapi Ibu Bumi akan memberikan la ilaha illallah, memang jadi bagian daripada bagaimana melihat alam, bagian daripada melihat Tuhan itu kan, bagian mengabdi ke Tuhan. Jadi emang nggak bisa dipisah antara tubuhnya yang sehari-hari bekerja atau bercengkrama dengan alam itu dengan spiritualitasnya. Jadi lekatnya itu benar-benar seperti kelekatan mistik ya, mistis yang sangat sufistik gitu. Nah, itu hampir terjadi dimanapun, bahkan di wilayah-wilayah seperti Australia, di wilayah-wilayah di Polandia, di mana ada perjuangan untuk memakan hutan terakhir mereka mencoba kembali pada animisme spirit hutan itu misalnya. Jadi unsur penghayatan spiritualnya itu tinggi sekali, jadi dekat sekali. Gitu. Oke, terima kasih Mbak. Tadi kan ini ya Mbak Yayas di awal sekali menjelaskan bahwa feminisme di gelombang kedua, eksistensialis dan psikoanalis itu lebih memfokuskan soal kesadaran gitu. Apakah gini, ini pertanyaan awam gitu Mbak, apakah setiap halo Mbak Yayas? Halo. Ini sinyal saya yang jelek atau gimana ya? Teman-teman bisa dengar? Halo? Oke, sudah. Baik, ini sinyal saya kayaknya jelek. Tadi kan Mbak Yas bilang di pas penjelasan pertama itu feminisme gelombang kedua itu lebih fokus ke kesadaran. Nah, pertanyaan awam saya adalah apakah karena gini ya, terminologi ekofeminisme gitu ya, yang terjun di sini itu kan dibuat oleh para akademisi. Misalnya yang tadi Mbak Yas bilang bahwa yang terjun yang konsen di isu ekofeminisme itu ada di akademisi, juga ada di komunitas-komunitas lokal. Nah, pertanyaannya adalah apakah yang di komunitas lokal ini memahami apa yang sebagai terminologi itu ya, ekofeminisme, dia punya kesadaran tentang itu, atau jangan-jangan dia dimanipulasi oleh lingkungannya gitu. Halo Mbak Yayas? Nggak kedengaran suaranya? Nggak kedengaran Mbak? Mbak, nggak kedengaran. Kita tunggu ya teman-teman ya. Halo Mbak Yayas. Nggak kedengeran suaranya? Mungkin nggak pakai earphone? Nggak kedengeran? Nggak. Bisa keluar dulu, nanti saya masukin lagi gitu Mbak? Oke, ya.
Baik teman-teman, sembari menunggu Mbak Yayas masuk lagi, teman-teman boleh menaruh pertanyaan di chat ya. Nanti saya akan menanyakan kepada Mbak Yayas. Oke. Oke, semoga bisa. Saya akan memanggil Mbak Yayas lagi. Yes. Halo Mbak, akhirnya udah deg-degan nih, lagi seru-serunya terus kepotong. Aduh. Ke abnormalan baru. Iya. Aduh. Ini kalau beneran panitianya udah panik. Iya, aduh makanya kangen tatap muka kan. Saya tuh kadang-kadang gemes kalau sama teknologi tuh kayak gitu. Biasanya juga ngobrol sampai puas. Ini Iya, kayak iya, mesti iya. karena di sini udah mendung, udah geledek yang kenceng banget deket rumah Iya. saya. Oke, Gitu. tadi kedengeran Mbak? Enggak Mbak, Belum, pertanyaannya. belum, belum. Boleh diulang ya, Oke, Mbak Ida. Terima boleh, kasih, Mbak boleh. Ida. Saya ulang ya. Jadi Mm-mm. tadi kan Mbak Yayas cerita ya di penjelasan pertama itu bahwa feminis gelombang kedua itu fokus Mm-mm. ke kesadaran gitu ya, kesadaran Mhm. perempuan. Mhm. Nah, pertanyaannya kemudian apakah eh, komunitas-komunitas lokal yang menyuarakan tentang ekofeminisme dalam karena ini kan terminologi yang dibuat oleh eh, katakanlah tidak seluruhnya oleh komunitas tapi boleh jadi oleh akademisi yang menyusunnya gitu. Nah, Betul. pertanyaannya adalah apakah komunitas lokal ini memiliki kesadaran yang utuh gitu atau Mm. jangan-jangan mereka dimanipulasi? Iya, iya, iya. Oke. Memang kalau di feminisme gelombang kedua kan mereka metode yang paling mereka gunakan itu kan sebenarnya menganalisis atau memasuki problem ketidakadilan itu dari pengalaman ya. Jadi Hmm. memang cikal bakal daripada feminisme itu seperti yang di awal saya udah cerita ke Mbak Ida juga, dia nggak berawal dari suatu perangkat yang rapih jelas gitu ya. Jadi perangkat itu uh, datang belakangan dan berkembang belakangan. Maka dari itu seringkali misalnya dikatakan bahwa ada problem-problem yang sulit sekali untuk dibahasakan. Bahkan di tingkat kesadaran pun perempuan sering membatasi dirinya sendiri. Perempuan sering menyensor dirinya sendiri karena itu ekspektasi sosial. Karena ada ekspektasi sosial, ada internalisasi yang sudah dilakukan secara bertahun-tahun gitu. Jadi kita pun bermimpi, acap kali kita lagi bermimpi pun kita memimpikan mimpi yang bukan perempuan inginkan gitu, atau bahkan kita nggak pernah mempertanyakan kalau misalnya di gelombang kedua itu Simone de Beauvoir, kemudian Luz Irigaray, mereka mempersoalkan pernahkah perempuan bertanya siapakah saya, siapakah aku, gitu, dan siapakah aku di luar daripada peran-peran sosial yang sudah dibentuk oleh masyarakat. Jadi pertanyaannya jauh lebih menyasar pada problem kesadarannya. Tentunya karena perempuan dari awal kelahirannya sampai ia dibesarkan atau dia mendewasa sampai kemudian dia menjalani hidupnya. Kritik para feminis di gelombang kedua ini, khususnya seperti feminis eksistensialis dan para feminis psikoanalis, mereka mempersoalkan bagaimana itu tadi ya harapan
harapan itu sesuatu yang seringkali mengecoh gitu ya. Jadi kita menganggap bahwa cita-cita yang dibuat oleh manusia perempuan, peran sosial yang diberikan oleh perempuan itu di masyarakat itu sebenarnya bentukan gitu, atau bahasanya feminisme adalah konstruksi. Nah, bagaimana cara mengidentifikasi konstruksi ini, atau bahkan untuk Simone de Beauvoir bagaimana cara melawan dengan merekonstruksi. Kalau dari pengaruh daripada Derrida misalnya, bagaimana mendekonstruksinya, bagaimana membongkar terlebih dahulu, kemudian menyusun suatu kesadaran yang lebih datang dari yang kemudian memunculkan kesadaran kritis. Jadi kita membayangkan bahwa gimana caranya kita bisa keluar dari suatu keterkungkungan, dari suatu subjugasi yang seringkali juga perempuan sendiri yang melanggengkan gitu. Jadi perempuan sendiri yang hidup di dalam dan justru memperpanjang manipulasi itu. Jadi ini bagian daripada bagaimana perempuan bisa melakukan, kalau bahasanya Simone de Beauvoir, menegasi ya. Jadi untuk menegasi itu bagian jalan langkah pertama perempuan untuk mempersoalkan bahwa mempersoalkan atau mencari yang otentik dari dirinya. Jadi problem otentisitas itu, Mbak Ida, dia selalu jadi problem yang penting untuk para feminis gelombang kedua, karena hidup harus datang dari keinginan keputusan sendiri, yang dia bertanggung jawab sendiri atas keputusan itu. Tentunya di luar daripada feminis gelombang kedua, misalnya kita masuk membahas mengenai politik gitu ya, dan representasi politik perempuan. Gimana sih caranya agar selama ini kalau kita membahas teori ideologi dan politik yang sebagian besar tokoh-tokohnya adalah filsuf laki-laki misalnya, di mana sih suara perempuan di sana? Kalau kita bicara soal representasi ya, tadi kan udah saya bilang gimana ya mau berjuang, kata-kata itu ya, misalnya salah satu contoh aja saya ambil, kita kan lagi dihebohkan nih ya KBBI, di mana kata perempuan itu juga bagian daripada pemaknaan definisi yang dijelaskan adalah perempuan jalang gitu, yang penjelasan dari Badan Bahasa mengatakan bahwa oh itu bagian dari bagaimana yang normatif digunakan oleh perempuan gitu, tentang perempuan digunakan oleh masyarakat. Jadi masih di tingkat bahasa untuk memahami perempuan, untuk bicara tentang kebebasannya, mengekspresikan kebebasannya, itu bahasanya juga dia harus ciptakan sendiri. Karena dari awal bahasanya bahasa yang formil atau bahasa yang arus utama itu didominasi oleh bahasa yang maskulin misalnya, saya bisa bilang begitu. Jadi untuk keluar dan untuk mematahkan suatu manipulasi atau mematahkan suatu apa ya, semacam keterkungkungan itu nggak sederhana sama sekali gitu. Jadi tapi kalau untuk Simone de Beauvoir, kita bisa mengandalkan siapa gitu? Tentu kita harus mengandalkan diri sendiri. Tetapi di hampir semua para tokoh feminis dan penelitiannya maupun teori-teori filsafatnya, hampir semuanya bicara tentang solidaritas gitu, bahwa perempuan bisa bertumpu pada perempuan yang lain gitu dalam melakukan perjuangan dengan kata sisterhood, dengan laki-laki, dengan ally, dengan sekutu kita, dengan laki-laki yang turut juga memperjuangkan kesetaraan gitu. Jadi bertumpu pada solidaritas. Jadi ini menurut saya juga bagian dari bagaimana memahami gimana sih cara kita mengakhiri atau mematahkan, kalau tadi Mbak Aida bilang, gimana cara kita bisa sadar ya kalau kita sedang berada di dalam suatu hegemoni gitu, sedangkan diri kita sendiri juga bagian yang ikut melanggengkan dan banyak keterbatasan untuk mematahkan itu. Jadi proses yang tidak gampang dan seringkali proses yang menegasi diri sendiri gitu. Jadi proses yang pertama kali dirasakan
adalah pertanyaan ke diri sendiri, rasa kecanggungan ke diri sendiri, ambiguitas di diri sendiri. Itu untuk para feminis ya itu udah bagus, dengan merasakan ada kenapa ya kok kayaknya jalan ini nggak pas deh buat saya. Saya harus cari sesuatu yang benar-benar yang saya cintai, yang ingin saya lakukan karena itu hasrat saya gitu. Jadi rasa keresahan itu yang sebenarnya bagian daripada membuka kesadaran diri atau bagian dari memahami kesadaran diri itu. Gitu. Jadi memang proses yang mungkin berbeda-beda di masing-masing individu, tetapi intinya memang proses ya berlatih ya untuk menjadi kritis terus gitu. Prosesnya panjang ya Mbak ya. Tadi dalam catatan saya ada dua, kalau itu ada soal mengandalkan diri sendiri dan solidaritas dengan sesama perempuan dan lainnya yang juga konsen di isu ini. Nah pertanyaan selanjutnya Mbak, ini masih soal kesadaran, tapi terkait dengan ekofeminisme tadi. Kan selama ini yang kita dengar gitu ya. Kalau ngomongin ekofeminisme, yang biasanya dilawan adalah korporasi yang rakus, didukung oleh pemerintah gitu ya. Nah, apa sih yang bisa dilakukan oleh kami dan yang lainnya gitu ya, teman-teman muda terutama, yang sebetulnya adalah saat ini sudah mulai tercerabut di beberapa daerah, misalnya yang awalnya adalah masyarakatnya agraris, kemudian berpindah menjadi masyarakat industri gitu ya. Mereka sebenarnya tidak sadar secara sedikit demi sedikit gitu mulai meninggalkan alamnya gitu. Meskipun air minum dulu gitu ya, di kampung saya itu kalau dulu minum kita nggak beli yang galonan itu, kita memasak sendiri minum gitu. Tapi sekarang kayak jarang sekali orang memasak air gitu. Jadi sekarang di kampung-kampung tuh mulai membeli air galon, bahkan air minum saja kita beli gitu sekarang. Padahal di air sumurnya itu masih bagus gitu. Nah, pertanyaan saya adalah dari kita yang tercerabut dari akarnya, macam saya ini, bapak, ibu, dan kakak nenek, mungkin buyut-buyut saya, semuanya petani. Tapi ketika di generasi saya, bapak ibu saya tidak mengizinkan katakanlah untuk anak-anaknya jadi petani. Oh oke, enggak jadi petani gitu. Yang lain saja gitu. Nah, itu gimana Mbak menghadapi itu gitu? Padahal bumi semakin lama semakin tua dalam tanda kutip yang butuh begitu untuk diperhatikan. Ya, memang kalau kita melihat perjuangan para tokoh perempuan ya, seperti tadi saya sudah menyebutkan Mama Aleta, lalu juga Vandana Shiva yang sampai hari ini kan perempuan dan khususnya perempuan petani di India sedang memperjuangkan hak-hak mereka kan untuk lepas dari kebijakan-kebijakan yang sifatnya mengeksploitasi mereka, mendiskriminasi kelompok petani. Begitu juga tokoh anak muda seperti Greta Thunberg yang memang bicara tentang bagaimana degradasi lingkungan hidup itu semestinya menjadi suatu upaya atau suatu gerakan yang paling urgent saat ini. Harusnya menjadi suatu yang sangat diprioritaskan oleh pemimpin bangsa-bangsa maupun masyarakat global. Harusnya bagaimana caranya mengantisipasi krisis iklim ya, karena kurang daripada 20 tahun misalnya dikatakan bahwa konsorsium ilmuwan dunia mengatakan kalau kita nggak mengubah cara hidup kita, gaya hidup kita, maka kita sampai pada satu titik yang dimana tidak ada titik kembali. Jadi apapun yang hilang, biodiversitas yang hilang tidak bisa lagi direhabilitasi, tidak bisa direkayasa semudah itu atau di-recreate atau diciptakan kembali semudah itu, karena alam juga punya daya dukung yang terbatas gitu ya.
Jadi ini alarm-alarm yang um, uh, alarm-alarm yang nyata adanya, dan saat ini pun kita sedang merasakan cuaca yang ekstrim, kemudian juga kebencanaan yang sebenarnya itu adalah kebencanaan ekologis karena pembabatan pembukaan lahan yang besar-besaran, kemudian juga pembangunan yang tidak memikirkan sisi kesetimbangan atau keselarasan dengan lingkungan. Dan memang dalam perspektif ekofeminis, dan misalnya saya ambil contoh di dalam Vandana Shiva di beberapa karyanya, termasuk juga tadi karena Mbak Ida udah singgung mengenai air, dia memang mendokumentasikan bagaimana masyarakat lokal itu memperjuangkan memperjuangkan demokrasi dengan simbolnya itu adalah air gitu ya. Jadi air adalah suatu public goods ya, suatu barang publik atau barang bersama ya, yang sebenarnya sangat melanggar moral gitu bila diprivatisasi atau diperjualbelikan, dikomodifikasikan. Karena sebenarnya air itu semestinya jadi bagian daripada kita mengukur apakah selama ini demokrasi kita itu sudah mempertimbangkan atau memasukkan unsur-unsur kepentingan lingkungan hidup misalnya. Bagaimana bertanggung jawab merawat air itu adalah bagian tugas bersama gitu. Dan betapa tidak etisnya bahwa korporasi itu bisa mengambil keuntungan dan kemudian mengeksploitasi masyarakat sekitar ya. Misalnya Berta Cáceres gitu yang menjadi korban kekerasan privatisasi air juga, yang akhirnya meninggal karena dibunuh, dan bagaimana aktivis-aktivis perempuan di bidang lingkungan hidup, mereka mempertaruhkan nyawa untuk di suku adat Lengka ya, mereka mempertaruhkan nyawa untuk menjaga lingkungan, sama seperti bagaimana Ibu Sukina mempertaruhkan hidupnya ya untuk menjaga air kan sebenarnya, yang menjaga goa kars dan sumber penampungan mata air dalam jumlah banyak. Jadi untuk ekofeminis memang budaya patriarki yang tidak pernah memisahkan antara suatu penindasan yang dia terjadi di sebenarnya berkelindan antara sosial, ekonomi, politik hingga budaya yang bertumpu pada satu hal, yakni dominasi. Jadi relasi yang ada adalah relasi yang syarat akan konflik, syarat akan peperangan, syarat akan dominasi. Relasinya itu bagaimana selalu ada posisi hierarkis ya, termasuk juga di dalam kita memahami ideologi yang selama ini dibentuk oleh para pendiri bangsa. Dia ideologi yang memang mengandalkan hierarki, harus ada hierarki. Karena kalau tidak ada hierarki, tidak ada order gitu. Jadi itu pikiran-pikiran menurut para ekofeminis itu pikiran-pikiran masa lalu yang sebenarnya bisa kita perbaiki, bisa kita mutakhirkan. Proposal real dari para ekofeminis adalah bagaimana etika kepedulian itu menggeser tadi pola relasi konflik, pola relasi kompetitif, pola relasi dominasi, digantikan dengan apa? Kerjasama. Mungkin nggak kita membayangkan kalau kita memikirkan, mengimajinasikan ekonomi di masa depan adalah ekonomi yang bertumpu pada kerjasama, saling memperkuat satu dengan yang lainnya. Jadi tidak justru menciptakan kesenjangan, tidak justru menciptakan gap yang membuat si kaya lebih kaya, yang miskin lebih miskin. Justru ekonomi itu punya suatu tujuan ends yang lebih penting ya, ini untuk menciptakan suatu pemerataan gitu. Ya, itu kan semua datang dari satu perspektif kan. Termasuk juga di dalam politik. Politik kan selama ini kita anggap sebagai juga bagaimana tanah, lahan, atau properti itu dipandang sebagai milik manusia. Gitu. Nah, ekologi politik atau politik ekologis untuk para ekofeminis justru tanah itu yang harusnya menentukan arah politik kita, arah kita membuat kebijakan itu melihat bagaimana tanah bekerja. Mungkin buat kita yang lihat tiap hari banyak tanah, kita nggak nganggap apa sih istimewanya melihat tanah. Tapi untuk para ekofeminis seperti Vandana Shiva, kemudian Bu Sukina kalau cerita tentang
proses dia menanam, proses dia bercocok tanam, melihat dari benih bisa tumbuh kehidupan baru, itu filosofinya luar biasa sekali. Jadi politik mestinya bekerja seperti itu, dia bekerja untuk kepentingan bersama, kemudian juga yang dianggap terbaik dan dianggap terbaik dan yang perlu diprioritaskan itu selalu keselarasan, kesetimbangan, harmoni, itu bagian yang kita sebut sebagai common good. Karena selama ini kalau kita bilang apa itu kebaikan, kepentingan umum, kepentingan bersama, kebaikan bersama, itu pasti kepentingan manusia. Kalau manusianya mempertimbangkan lingkungan sih nggak apa-apa, tapi kan kepentingan yang sering kali disasar itu kepentingan ekonomi yang cepat saja gitu, nggak berkesinambungan atau nggak berkelanjutan sampai nanti kehidupan anak cucu kita dan juga spesies flora fauna yang membutuhkan kehidupan itu. Jadi untuk ekofeminis kita harus rombak semua sistem politik, sistem sosial, termasuk budaya kita yang melihat tanah itu digarap, tanah itu digarap, tanah itu diperlakukan secara digerus ya, kalau kita melihat bagaimana pertanian yang sifatnya industrial itu ya, mengeksploitasi tanah sampai tanah itu sungguh-sungguh kering, tandus, tidak bisa menghasilkan apa-apa. Karena selalu mengejar itu profit, selalu mengejar keuntungan, tanpa memikirkan apa sih ongkosnya, apa sih yang dipertaruhkan, apa sih resikonya kalau saya melakukan tindakan-tindakan yang terburu-buru atau yang ceroboh gitu. Jadi ekofeminis menawarkan suatu proposal yang real, gimana caranya kita mengubah cara kita hidup, termasuk cara berpolitik kita, cara kita melihat atau melakukan aktivitas ekonomi, dan termasuk juga budaya hidup kita. Yang dasarnya apa? Kepedulian, cinta kasih. Kayak orang kan sekarang juga nggak begitu menganggap bahwa cinta itu penting nggak sih, kan? Karena hari ini hari kasih sayang ya. Ya, hari kasih sayang kan buat orang aja ya, padahal kan kita kasih sayangnya lebih luas daripada itu. Gimana caranya kita memasukkan unsur kemampuan kita untuk menyayangi sesuatu, menyayangi orang lain, menyayangi lingkungan hidup itu semestinya menjadi sesuatu yang terus kita kembangkan gitu. Tetapi ya alih-alih kita nggak mengarah ke sana kan sebenarnya. Kita semakin, kalau kata Vandana Shiva, bagaimana keluarganya Mbak Aida tercerabut ya, kalau Mbak Aida bilang tercerabut. Tapi Vandana Shiva bilang pembangunan itu adalah mall development. Jadi pembangunan yang salah. Pembangunan yang salah, apa yang terjadi? Manusianya teralienasi. Dia teralienasi dari kultur yang lama sekali dia jaga, dia rawat, dia teralienasi. Karena di sana dipisahkan antara manusia dan alam itu. Manusia dan alam itu beda. Manusia lebih superior misalnya. Itu kan pandangan-pandangan dualis yang menurut saya salah kaprah gitu. Gitu Mbak. Ini menarik banget, senang banget dapat jawaban dari Mbak Yayas. Kita udah pukul 3 Mbak, mau 8 menit lagi, tapi kayaknya kita bisa perpanjang ya, karena masih ada pertanyaan dari teman yang belum saya tanyakan ke Mbak Yayas. Karena saya masih ada 2 pertanyaan lagi. Saya sih karena ini penasaran sih Mbak. Tadi Mbak Yayas sudah menyebut 3 orang ya, 3 nama yang menurut saya dari 2 kutub yang agak jauh gitu. Misalnya Mama Aleta dan Ibu Sukina yang tinggal dan hidup di daerah yang tanahnya masih luas dan sebagainya gitu, bangunannya belum banyak. Tapi juga menyebut Greta yang tinggal di kota besar gitu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana perempuan bisa berkontribusi untuk menjaga alam, terutama di kota-kota besar dan dengan budaya yang serba instan dan konsumtif ini. Dulu waktu saya kecil ingat sekali para ibu gitu ya, ketika anaknya empasi gitu biasanya memasak sendiri nasi tim gitu. Tapi mulai saat ini lama-kelamaan gitu ya, mulai banyak
bubur-bubur instan misalnya, dan ada lagi gerakan yang mulai kembali lagi ke alam gitu. Jadi dulu orang yang memasak sendiri itu dikira tidak modern, yang modern yang instan, tapi setelah yang instan banyak dan dikonsumsi oleh banyak orang, kemudian mulai muncul mari kembali ke alam, menjadi apa namanya, eh yang kalau nggak pakai obat-obatan itu apa ya? Organik. Ya, yang organik gitu. Jadi ini kan jadi bingung ya. Nah, konkretnya kita bisa ngapain gitu, terutama bagi teman-teman yang hidup di kota-kota besar macam Jakarta yang lahannya semakin hari semakin kecil gitu. Ya, ya, memang Saba ya salah satu bimbingan saya di sekolah ilmu lingkungan yang sudah lulus. Dia penelitiannya menggunakan ekofeminisme menelisik ke perempuan perkotaan, khususnya mengenai pengelolaan air bersama. Dan perempuan urban bukan berarti perempuan yang hidup di wilayah perkotaan itu tidak memiliki hak terhadap kondisi lingkungan hidup yang baik, air yang bersih, udara yang bersih. Itu menurut saya pemahaman yang salah tentang orang yang hidup di kota. Kita layak untuk mendapatkan ruang publik yang sehat. Jadi gugatan gerakan sipil atau gugatan publik ke pemerintah maupun ke misalnya salah satunya yang dilakukan oleh beberapa komunitas pencinta lingkungan tentang tingkat polusi di Jakarta, itu menurut saya sah karena kita punya hak untuk mengupayakan atau kita mendapatkan dan rawat kehidupan perkotaan yang sustainable, yang berkelanjutan. Jadi itu menurut saya juga bagian daripada pengembangan daripada ekofeminisme itu, bahwa ekofeminisme betul kalau kita membaca bagaimana pengertian atau pengetahuan tentang ekofeminisme mekar ya di Indonesia, itu nggak lepas dari tangannya atau penelitian yang dilakukan oleh seorang juga ekofeminis, juga seorang pelukis yakni Dewi Chandraningrum. Jadi saya ingat banget dulu waktu saya umur nggak nyampe 25 atau 24 ya, ketemu sama Mbak Dewi, kami sama-sama punya kecintaan pada lingkungan dan sama-sama mencintai filsafat dan sama-sama feminis yang waktu itu kita sering sekali ngobrol tentang ekofeminisme. Sehingga kami berkolaborasi lah menulis. Jadi kalau teman-teman berkesempatan untuk membaca buku-buku yang disunting ya sebagai Mbak Dewi sebagai seorang editor yang mengumpulkan tulisan-tulisan terkait dengan ekofeminisme. Jadi kami sama-sama mempelajari lagi gitu. Jadi ekofeminisme juga karena dia bukan sesuatu yang fix, sesuatu penggalian kembali pengetahuan lampau, termasuk juga bagaimana memahami semua, termasuk sengkarut tentang kehidupan modern dan post-industrialis seperti sekarang ini. Jadi semua mencoba mengetahui atau memahami kembali. Jadi memang kehidupan perkotaan itu nggak berarti ekofeminisme itu hanya bicara tentang mitos-mitos ya. Kalau di Mbak Dewi, dia menulis tentang bagaimana mitos di Jawa Tengah, termasuk juga di komunitas petani di wilayah Yogyakarta, bagaimana perempuan memahami pentingnya sama-sama menjaga air, misalnya itu riset di buku ekofeminis beliau, termasuk juga cerita-cerita yang datang dari wilayah-wilayah perdesaan ya, rural gitu. Kalau rural itu memang kaya sekali karena tradisi lisannya juga kuat ya, tradisi lisannya, kebiasaan yang terkait juga dengan budaya lokal setempat itu kuat sekali. Saya melihat bagaimana perjuangan masyarakat di perdesaan untuk menjaga lingkungan hidup itu sangat dijaga oleh budaya religi ini. Tapi bagaimana dengan orang-orang di perkotaan, itu yang selalu saya sampaikan, bukan berarti kemudian
di wilayah perkotaan itu tidak ada upaya untuk merawat lingkungan hidup sama sekali. Kalau misalnya teman-teman membaca salah seorang sastrawan yang menurut saya bisa dirujuk ya, jadi ada seorang sastrawan penulis fiksi ilmiah bernama Ursula Le Guin. Dia menulis bagaimana melalui sastra kita bisa mengimpikan kehidupan urban ya, kehidupan urban yang justru selaras dengan alam. Kita bisa membayangkan bagaimana kita hidup dengan kebudayaan perkotaan sekalipun, dengan kesenian perkotaan sekalipun, kita nggak bisa lepas daripada kehidupan yang seimbang dengan alam. Termasuk juga bagaimana memahami tata penataan kota itu, bagaimana memahami pentingnya membuka ruang-ruang hijau gitu sebagai ruang bersama gitu. Jadi misalnya ada penelitian yang mengatakan bahwa dari kebijakan itu kita bisa melihat apakah perkotaan itu perkotaan yang ramah pada publik yang ingin berkumpul di ruang terbuka misalnya. Kita bisa melihat itu. Salah satu penelitian yang menurut saya paling bisa dikaitkan dengan bagaimana feminis memperjuangkan ruang hidup, ruang lingkungan di kota itu adalah penelitian Melanie Budianta. Jadi Prof. Melanie menulis misalnya mengkritik gentrifikasi ya, bagaimana ruang-ruang kita ini kok meninggalkan yang komunal tadi, yang harusnya kampung-kampung itulah yang kita jaga, yang kampung-kampung itulah yang sebenarnya bagian daripada ciri daripada kehidupan perkotaan di Jakarta, yang di sana ada komunitas Tionghoa, Betawi, dan lain sebagainya. Tapi karena didorong atau digusur, dialienasi, dibentuk menjadi ruang hidup yang sama sekali asing ya, gentrifikasi ini terjadi. Ini juga jadi bagian yang dipusingkan oleh ekofeminis gitu. Jadi justru wilayah perkotaan ini yang paling keras ya, bertabrakan dengan kekuatan kapital ya, atau dalam kapitalisme. Tapi memang itu kita membutuhkan tadi imajinasi yang sama sekali berbeda. Gimana sih caranya kita hidup di kota, di mana kota itu tidak bisa menjadi kota yang berkelanjutan, di mana energi sekarang kan kritik para ekofeminis untuk kehidupan perkotaan adalah di kota itu menyerap begitu banyak sumber daya dari wilayah-wilayah perdesaan di sekitarnya gitu. Jadi memang itu bagian yang harus kita perbaiki. Gimana caranya membuat kota itu bisa self-sustain dan menggunakan teknologi. Kalau Ursula Le Guin, kemudian Donna Haraway, dia mengatakan cara kita bisa menciptakan kota yang ramah lingkungan, yang ruang terbuka hijaunya itu terawat dan itu bisa dilakukan dengan menggunakan teknologi yang memang mengarah pada, yang punya orientasi pada lingkungan hidup atau keseimbangan lingkungan hidup. Tentunya ini semua bisa dilakukan posisi kita sebagai publik yang memang saat ini kita harus membantu mengawasi, membantu mencermati anggaran, kebijakan. Itu bagian dari cara kita berpartisipasi. Tapi memang itu banyak juga peran bagaimana pemerintah kita punya perspektif lingkungan hidup yang kuat kan sebenarnya. Itu saya rasa jadi problem tidak hanya di Indonesia atau di Jakarta saja, tapi juga bagaimana kota-kota dibangun di dunia ini yang sebenarnya banyak menyedot sumber daya dan menimbulkan limbah dan lain sebagainya yang masih harus dipecahkan. Baik, Mbak Yayas, kita akan masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada di kolom chat. Ini pertanyaan saya juga sebetulnya, Mbak. Untung ada yang nanyain. Pertanyaan pertama, ini personal sih, Mbak. Sejak kapan sih tertarik sama ekofeminisme? Sejak kapan tertarik? Sejak kapan tertarik dengan? Oke. Kalau sejak kapan pasti
mulanya yang tidak disadari ya, maksudnya tidak disadari bahwa dari kecil itu karena saya orang Bali dan ya orang dari kampung ya, dari kampung sehari-hari itu melihat kampung halaman saya itu jadi bagian yang juga membentuk diri saya tuh siapa gitu ya. Jadi waktu saya mulai belajar baca teori-teori filsafat, kemudian mulai mengenal feminisme. Kalau saya sebenarnya feminisme itu dulu taunya nggak baca teori-teori buku filsafat gitu. Saya justru taunya dari membaca karya sastra ya, ini Tarian Bumi. Mungkin teman-teman yang sudah baca Tarian Bumi mengerti bahwa itu buku tentang bagaimana perempuan Bali berusaha merenggut kebebasan. Jadi itu buku yang mengubah hidup saya juga, yang bicara tentang alam, lingkungan hidup yang terganggu juga, keseimbangan, ketidakseimbangan. Jadi buku itu modal saya gitu untuk oh berarti ada suatu problem nih ya dengan relasi yang ada yang kita harus kritis. Jadi dari waktu SMA membaca karya sastra, lalu waktu kuliah tentunya karena saya diajar langsung oleh Prof. Tuti Herati, kemudian juga Bu Gadis Arifia, Bu Karlina Supeli. Jadi saya langsung belajar sama guru-guru yang memang feminis, yang para penggagas atau dalam pengertian para feminis di masa reformasi gitu ya, di masa reformasi. Jadi saya memahami misalnya dari Bu Karlina dan Bu Gadis tentang suara ibu peduli, bagaimana mengkritik atau menolak rezim Orde Baru melalui kekuatan ibu-ibu, bagaimana suara ibu peduli itu mendampingi mahasiswa, kemudian membantu para mahasiswa juga, dan sangat militan gitu, sangat kuat. Jadi itu seperti yang Simone de Beauvoir bilang ya, bahwa nggak jadi feminis nggak pernah benar-benar sendiri, suatu proses sendiri, itu proses intersubjektif juga. Jadi ada terinspirasi dari perempuan-perempuan yang di sekitar saya juga. Tapi ekofeminis tentunya sama Mbak Dewi Chandraningrum, entah di mana ya kalau misalnya pengembangan epistemologi ekofeminis, kalau tanpa Bu Ina Hunga, Bu Dewi Chandraningrum, itu mereka yang memang hidupnya didedikasikan untuk penelitian tentang ekofeminisme. Ibu kemudian jumpa dengan Ibu Sukina pertama di 2014, 2015, saya dengan beberapa mahasiswi saya datang ke Rembang, waktu itu masih tenda, kita berdiri di depan berdiri di depan pabrik semen ya, waktu itu tidur di pabrik semen juga, menolak pabrik semen. Memang kalau kita membayangkan ekofeminisme itu bagaimana, saya juga merasa masih bisa berkembang lebih lanjut gitu loh Mbak Ida. Kayak ini bukan belum jadi yang paling akhir dari ekofeminis, masih perjuangan. Tentu perjuangannya masih panjang, tetapi juga menggali pengetahuannya dan menggunakan seni budaya, baik itu sastra dan lain sebagainya, itu eksplorasi yang sedang bekerja, banyak yang bekerja sekarang. Tapi tentunya yang paling spesifik di hidup saya itu, saya merasa benar-benar ada pertarungan hidup dan mati terkait dengan lingkungan hidup itu waktu memperjuangkan Teluk Benoa ya, karena itu Teluk Benoa itu, reklamasi Teluk Benoa adalah perjuangan yang sangat panjang masyarakat adat Bali dan juga masyarakat di Bali untuk mempertahankan wilayah hijau yang masif ya. Karena itu kan 700 hektar, 1.000 sampai 700 hektar area yang akan dibangun untuk infrastruktur turisme yang pasti akan menggusur wilayah Teluk sebagai wilayah yang menopang. Mbak Yayas? Itu Mbak Ida paling. Baik, Mbak Yayas, ini ada beberapa pertanyaan, tapi waktu kita sudah pukul 3:07 gitu, udah lewat. Saya akan memilihkan 2 lagi begitu ya. Mohon maaf teman-teman tidak bisa menanyakan pertanyaan teman-teman ke Mbak Yayas. Nanti bisa ke DM Mbak Yayas ya, nanya.
Boleh, boleh Sudah banget. Kasih tahu aja tahu nanti kan? aku follow back. Aku juga baru bergabung di Instagram baru tahun lalu karena Oke. buat PJJ doang. Oh gitu ya. Mm-mm. Oke Mbak, ini pertanyaan dari satu teman Mm-mm. adalah bagaimana ekofeminisme mengakomodir tubuh Mm-mm. yang lain selain Mm-mm. perempuan. Ya, betul, bahwa ekofeminisme itu bukan hanya mengakomodir, tapi ekofeminisme itu bicara karena inspirasinya dari alam. Gimana sih caranya kita melihat alam sebagai sumber inspirasi moral gitu kan. Seringkali kalau kita berpikir tentang moral atau moralitas, kita menganggap bahwa manusia dengan akal budinya, dengan aklinya, dia bisa mengetahui apa itu baik dan buruk ya. Tetapi kalau kita mencoba merenungkan persoalan ini, sebenarnya alam itu adalah bagian yang juga membentuk pikiran kita. Termasuk dalam kita melihat apakah itu kebaikan, apakah itu keburukan. Karena ekofeminisme melihat alam itu sebagai sumber inspirasi, kita melihat kerja yang sangat indah di alam. Dan kerja yang indah itu bertumpu pada perbedaan atau biodiversitas. Jadi bukan hanya mengakomodir, tapi merawat perbedaan itu. Nggak mungkin ekofeminisme itu bicara hanya tentang tubuh perempuan saja, bahwa tubuh perempuan itu adalah persoalan perjuangan perempuan karena ada ketidaksetaraan, ketidakadilan yang harus diruntuhkan, tapi tujuannya adalah humanisme kan sebenarnya, kemanusiaan yang juga kemanusiaan yang harmonis gitu dengan alam, yang menyatu dengan alam. Jadi karena biodiversitas itu menjadi inspirasi, perbedaan itu suatu yang harus dijaga, harus dirawat, harus dicintai. Bukan, dan bagaimana kerjasama, kepedulian, simbiotik mutual, cara kerja yang saling menjaga, merawat satu dengan yang lainnya, itu menjadi inspirasi untuk ekofeminisme. Jadi bukan hanya mengakomodir, tapi justru juga menjaga perbedaan itu dan menjaga tubuh-tubuh yang lainnya, bukan hanya tubuh perempuan dan tubuh laki-laki, bukan tubuh manusia saja, tetapi juga tubuh satwa, tubuh flora dan fauna itu juga yang menjadi bagian daripada diprioritaskan oleh ekofeminisme. Baik, Mbak, ini pertanyaan terakhir sebelum Oke, okay. kita menutup acara. Ya. Tadi Mbak Yayas berkali-kali bilang ya dari penjelasan pertama sampai yang sebelum ini tadi bilang bahwa gerakan feminisme itu bukan sesuatu yang final tiba-tiba selesai begitu saja, tapi itu terus berproses karena perempuan berefleksi tentang lingkungannya. Menurut Mbak Yayas, kira-kira bagaimana masa depan apa namanya gerakan ekofeminisme di Indonesia dan tantangannya apa? Oh, tantangannya sih nyata ya. Sekarang tantangannya nyata sekali ya, bahwa pembangunan itu masih, meski dengan begitu banyak upaya untuk mengembalikan atau menempatkan kembali isu lingkungan hidup itu sebagai yang prioritas, tetap saya melihat upayanya belum cukup keras ya. Kita masih melakukan bisnis as usual. Jadi belum ada perubahan yang drastis dan radikal. Sementara kalau kita ingin menyelamatkan lingkungan hidup kita atau apa yang ada terakhir, perlu ada perubahan yang drastis dan radikal. Dalam hal apa? Dari sisi kita memaknai energi itu seperti apa, dalam sisi kita memaknai pola ekonomi itu seperti apa. Jadi banyak sekali perubahan-perubahan yang sifatnya radikal yang harus dilakukan. Itu yang paling saya khawatirkan ya, itu yang paling saya khawatirkan. Tentunya dari pengertian ekofeminisme, di satu sisi tentunya lebih dari sekarang adalah masa yang paling relevan sebenarnya kita menggali atau menggunakan ekofeminisme ini sebagai suatu perkakas ya, perkakas untuk melihat problem-problem ini. Sehingga tentu banyak yang bisa dilakukan dengan menggunakan perkakas ini. Tetapi di satu sisi tentunya saya ingin optimis bahwa ekofeminisme itu sedang digunakan, para ekofeminis ada di manapun melakukan penyelamatan atau upaya untuk menyelamatkan terhadap ekosistem terakhir yang ada di bumi ini. Tetapi juga saya khawatir itu tadi ya, saya khawatir bahwa
kita tidak melakukannya secepat mungkin dan seradikal mungkin. Itu yang paling saya khawatirkan. Jadi ada dua sisi dari tentunya dengan datangnya pandemi ini momen untuk merefleksikan kembali kan cara kita hidup itu. Ini kan mengubah kita semua, merombak cara kita hidup yang sebenarnya kita bisa belajar banyak dari pandemi ini, dan bagaimana bisa menata kembali hubungan yang lebih selaras dengan lingkungan. Jadi ekofeminisme saya rasa tentunya akan lebih banyak lagi eksplorasi epistemologis pengetahuan maupun juga pengembangan dari perspektif filsafati gitu ya. Tetapi juga saya lihat ciri yang paling utama yang tidak bisa ditinggalkan daripada feminisme adalah dia adalah suatu gerakan sosial. Dan gerakan sosial ini ada di mana-mana. Itu yang menurut saya yang paling penting dari ekofeminisme. Baik, terima kasih Mbak Yaya, terima kasih banget. Ini Makasih Mbak Ida. 1 jam lewat yang kalau anak Twitter bilang semuanya daging. Jadi Mbak Ida berasa sehat ya. Alhamdulillah, semoga Mbak Yaya juga sehat. Iya. Kami dari Perempuan Membaca mengucapkan terima kasih banyak Mbak Yaya. Semoga kapan-kapan bisa ngobrol lagi. Kalau bisa ketemu langsung sih senang banget. Pastinya. Dan terima kasih. Ya. Dan terima kasih juga teman-teman yang sudah setia dari awal hingga akhir dengerin ngobrol di Perempuan Membaca ini. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih teman-teman, ibu-ibu. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Jaga kesehatan.